wabarakatuh. Nama saya Nia Astuti dengan NPM 1921020593. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haidir Syaputra SHMH, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Yang pertama yaitu tentang pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan baik berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tidak mengeluarkan keputusan itu disebut termasuk suatu kebijakan. Contoh kebijakan publik yaitu kebijakan mengeluarkan subsidi, menaikkan harga minyak, dan lain sebagainya. Nah, apa sih pentingnya mempelajari kebijakan publik? Di sini perlu kita simak ya. Pentingnya mempelajari kebijakan publik karena studi kebijakan publik akan memberikan dasar yang kuat bagi individu yang mau mengembangkan profesinya. Pada analisis ini banyak yang disinggung keterkaitan dengan tujuan-tujuan praktik kebijakan. Selanjutnya, apa sih latar belakang kebijakan publik? Nah, jadi latar belakang kebijakan publik ada 3 nih. Yang pertama yaitu bukan hal yang baru diketahui. Yang kedua, suatu kebijakan baru dalam bidang ilmu politik. Nah, yang ketiga, disiplin ilmu yang dapat ditinjau dalam studi dunia kampus, khususnya di Indonesia. Mengapa dibutuhkan? Nah, mengapa studi kebijakan publik dibutuhkan? Yang pertama, tingginya tuntutan publik. Yang kedua, adanya masalah yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga, tugas administrasi publik tak lagi bersifat instrumen atau melakukan kebijakan, melainkan berperan merumuskan kebijakan. Selanjutnya, apa sih pentingnya kebijakan publik untuk negara berkembang? Kebijakan publik untuk negara berkembang sangat penting ya. Kenapa? Untuk merencanakan, membangun yang secara bertahap dari tujuan yang akan dicapai melalui mobilitas sumber daya yang ada, baik sosial, dana politik, dan sumber daya lain untuk mencahkan masalah guna memenuhi keputusan masyarakat satu bangsa. Nah, apa sih peran pembuatan kebijakan publik? Nah, apa nih peran pembuatan kebijakan publik? Jadi, pembuatan kebijakan berperan dalam mengevaluasi sebagian kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi. Kebijakan yang dikeluarkan seharusnya melihat peristiwa yang terjadi pada masyarakat karena masyarakat mempunyai hak untuk mengeluarkan suara dan mengkritik lembaga kebijakan. Selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya kebijakan publik. Pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, melindungi hak-hak kedamaian dan dalam masyarakat agar menciptakan kemaslahatan. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Selanjutnya, cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan, kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Pembuatan kebijakan publik memainkan peran penting dalam menjalankan segala karena mereka menetapkan kebijakan yang mengatur bagaimana masyarakat harus bekerja dan bekerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses kebijakan publik. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai proses kebijakan publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yunis dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, formasi dan desain kebijakan. Yang kedua, implementasi kebijakan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Selanjutnya, menurut Gauner ada 3 proses kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, formulasi. Yang ketiga, legitimasi. Dan yang keempat adalah aplikasi dan evaluasi.
selanjutnya yaitu menurut Starling terdapat 5 proses kebijakan publik. Yang pertama, identification of bad, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam membangun dengan mengikuti beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama, menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknis-teknis peramalan. Yang kedua, evaluasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologis, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu adopsi. Adopsi yang mencakup analisis, kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik pengangkatan. Yang keempat yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model, penjabaran, penjabatan, keputusan-keputusan penetapan, harga, dan skenario pelaksanaannya. Yang kelima yaitu evaluasi yang mencakup gunanya meditor eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Materi selanjutnya yaitu mengenai relevansi dan kebijakan publik, memiliki keterkaitan yaitu pada konsep dasar hukum. Yang pertama, tentang keadilan, yaitu menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup hukum dan arti sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam perilaku dalam dimaksudkan atau nama hukum. Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan karena melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formulasi kebijakan publik. Keduanya sama-sama berangkatan di realita, ada di tengah masyarakat, dan terakhir pada sebuah solusi atau realitas tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa produk hukum yaitu undang-undang memberikan sebuah kekuatan dan pematangan dari kandungannya, sedangkan kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.